warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakti Ayubana, Nurse Magister Keperawatan. Saya salah satu dosen di Institusi Pendidikan Akbar Dharma Wacana, Lampung. Latar belakang pendidikan saya adalah D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Nurse dan Pasca Sarjana dengan peminatan keperawatan medikal bedah. Saya mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang saya, yaitu keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah 1 terletak di semester 3 dengan beban SKS 3 SKS, terdiri dari 2 teori dan 1 praktek. Sedangkan mata kuliah KMB 2 terletak di semester 5 dengan beban SKS 3 SKS, 2 teori dan 1 praktek. Deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 adalah menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah dan masalah kesehatan yang lazim pada usia dewasa, baik bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, persarapan, dan berbagai penyebab patologi serta pasien dengan infeksi endemik dan penyakit tropis. Capai pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, baik sehat, sakit, dengan memperhatikan aspek bio, fisiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar asuhan keperawatan. Mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Materi pembelajaran di mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 terdiri dari perspektif keperawatan medikal bedah, asuhan keperawatan pasien dengan sistem pernapasan, dengan gangguan sistem kardiovaskuler, gangguan sistem pencernaan, gangguan sistem penginderaan, dan gangguan sistem persarapan, serta asuhan keperawatan pasien dengan infeksi endemis dan penyakit tropis. Sistem perkuliahan secara blended learning, baik secara sinkronus dan asinkronus. Metode perkuliahan di sini berpusat kepada mahasiswa dengan cara ceramah, diskusi, studi kasus, berperan, dan demonstrasi. Untuk demonstrasi praktek dilakukan dengan cara pada masa pandemi memberikan video tutorial dan mahasiswa setelah itu belajar secara tatap muka atau langsung praktek di laboratorium secara virtual. Sistem penilaian terdiri dari ujian tulis, ujian praktek, dan penyelesaian tugas. Untuk ujian praktek dilakukan secara OSCE atau Objective Structured Clinical Examination, di mana metode ini menguji kompetensi secara objektif dan tertutur dalam bentuk putaran stasiun dengan waktu tertentu. Dikatakan objektif karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang sama, sedangkan terstruktur karena yang diuji keterampilan dengan menggunakan lembar penilaian. Selama ujian, peserta berkeliling melalui beberapa stasiun yang berurutan. Pada masing-masing stasiun ada satu tugas atau soal yang harus didemonstrasikan atau pertanyaan yang harus dijawab. Peserta akan diobservasi oleh penguji. Sedangkan penyelesaian tugas di sini, setiap tugas ada paparan terkait dengan tugas yang harus diselesaikan, dan ada lembar penilaian yang dijelaskan pada saat awal perkuliahan dalam kontrak perkuliahan. Berikut adalah salah satu contoh interaksi dengan mahasiswa pembelajaran secara virtual dengan aplikasi Zoom. Kita kena ya di sini. Sebelumnya kita bahas bahwa penyakit DHF adalah ditularkan melalui nyamuk ya. Sebagai perawat kita juga harus tahu
siklus nyamuk Aedes aegypti agar nanti kita bisa memutuskan rantainya sehingga tidak terjadi penyebaran lebih lanjut. Ya, siklus nyamuk di sini dimulai dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Ya kan? Sebelumnya ada yang tahu ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti? Maaf Ibu, sebelumnya izin menjawab. Nah, Ciri-cirinya itu tubuhnya belang-belang putih, terbangnya tidak jauh dari 100 meter, suka di tempat air bening atau jernih. Oke, bagus sekali. Ini Rafika jawabannya. Jadi itu ciri khas dari nyamuk ya Aedes aegypti ya. Itu berbeda dari yang lainnya. Di sini terdapat belang-belang dan hidup di air sungai yang bersih ya. Diharapkan ini untuk memutuskan rantainya ya kita harus membatas jentik-jentik yang ada di rumah ya. Jadi nanti kalau Anda merawat pasien dengan DHF ya, ini bisa mengedukasi keluarga untuk memberantas siklus nyamuk ini ya. Karena pada saat ini angka DHF cukup mulai tinggi ya di saat ini. Jadi nanti Anda selain mengetahui terkait dengan patofisiologi dan manifestasinya dari pasien, kita juga bisa mengedukasi keluarga bahwa perlu sekali untuk memutuskan siklus nyamuk ini ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang didiskusikan atau kita bisa lanjut slide berikutnya. Selanjutnya Ibu. Oke, ya selanjutnya di sini patofisiologinya ya. Jadi setelah seseorang terinfeksi virus DHF ini akan terjadi aktivasi komplement C3, C4, dan C5 yang berakibat meningkatnya permeabilitas vaskuler ya, sehingga cairan plasma keluar ya dari kompartemen vaskuler. Ini yang bahaya karena cairan yang di vaskuler itu akan keluar yang bisa menyebabkan pasien terjadi kekurangan cairan ya, hipovolemia ya. Selain itu juga akan terjadi gangguan hemostasis ya. Jadi perubahan pembuluh darah dan terjadi penurunan trombosit. Di sini menyebabkan perdarahan ya. Dari patofisiologi ini Anda harus pada pasien dengan DHF warning ya, oh ini pasiennya akan terjadi peningkatan permeabilitas sehingga pasiennya berisiko untuk kekurangan cairan ya. Jadi harus diingat di sini. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh perawat di sini? Memonitor kondisi cairan ya kan, dan cairannya perlu ditingkatkan untuk cairannya. Di sini juga warning lagi ada trombositopenia, trombositnya turun, berarti resiko terjadi perdarahan. Trombosit ada yang tahu apa fungsinya? Fungsinya proses pembekuan darah ya kan. Kalau trombositnya turun berarti resiko terjadi perdarahan ya. Jadi coba diingat pada pasien dengan DHF ini yang perlu kita waspadai ya. Dari patofisiologi ya, terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, cairannya keluar dari vaskuler. Di sini juga gangguan hemostasis ya, perubahan pembuluh darah, dan bisa kemungkinan trombositopenia. Berarti walaupun nanti pasiennya baru awal-awal, ini warning yang perlu dimonitor ya. Di sini manifestasinya, jadi ada prosesnya, ada yang asimptomatik dan simptomatik. Asimptomatik berarti tidak bergejala khusus. Kalau simptomatik di sini ada demam. Demam perlu diwaspadai ya. Demam. Ada yang bisa demam khas pada DBD atau DHF? Maaf Ibu, sebelumnya izin menjawab. Ya. Demamnya itu panas turun gitu Bu.
Ya, ini sebenarnya panasnya bisa terus ya 2 sampai 6 hari harus dimonitor. Makanya kita harus mengetahui bahwa pasien dengan panas ya seperti yang Anda ketahui di sini panas misalnya 3 hari berturut-turut dan dia tidak mengalami penurunan, kita harus waspadai ada nggak tanda-tanda perdarahan ya. Jadi kita akan melakukan salah satunya pemeriksaan terkait dengan visualisasi ya kuadran dalam abdomen ya atau pencernaan. Jadi di sini kuadran akan terbagi 4. Apa itu bisa diingatkan? Kuadran atas, kanan, bawah, Oke, berarti pembelajaran sebelumnya masih ingat ya. Jadi di sini untuk memvisualisasikan caranya kita lihat di sini buat garis vertikal ya dari jarak PX sampai dengan sinisis vertikal. Yang horizontal berarti kita sejajar umbilikus ya. Dari pakai kuadran ini kita bisa melihat nanti visualisasi organ apa yang ada di sana. Yang keluar pasiennya apa? Kita bisa lihat ya. Di sini kan terdapat beberapa organ pencernaan. Misalnya pasien mengeluh kuadran kiri bawah, berarti di pikiran Anda atau visualisasi Anda berarti kiri bawah ada organ apa di sana? Ya, baik kiri atas juga seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa nanti pada saat Anda mengkaji pasien perlu tahu pada saat menanyakan di mana dengan kuadran kiri atas kan, kuadran kiri bawah atau kanan atas atau kanan bawah. Dan kita juga bisa melihat bahwa di sini terdapat organ yang ada di sistem pencernaan keluhan. Jadi nanti hasil dari visualisasi dari kuadran kita juga melihat dari membayangkan organ yang ada di dalamnya. Demikian PDD UKT PT Bidang Pengajaran Sepros 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.